Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari FKIK Matematika Universitas Swadaya Jati ini akan mempresentasikan alat peraga Tangku Cimoy yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dede Tri Kurniawan, SSI, MSI. Sebelum mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang menyusun alat peraga ini. Saya sendiri sebagai moderator Desi Andriawati dan rekan saya Sena Cengkewardani sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, Saya Siti Agustina sebagai pemateri kedua. dan selanjutnya, Saya Putri Ramawati sebagai pemateri ketiga. kemudian yang terakhir. Saya Syawebe sebagai pemateri yang pertama. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mempresentasikan dimulai dari pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang latar belakang dan manfaat dari alat peraga Tangku Cimoy. Kepada Citrawan Yuri, saya persilakan. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang dan manfaat alat peraga Tangku Cimoy. Dalam pembelajaran matematika, siswa memerlukan pemahaman dan penalaran terhadap konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hierarki. Untuk memahaminya, siswa perlu melalui tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Kemampuan untuk menentukan konsep-konsep konkret merupakan dasar untuk mempelajari konsep-konsep abstrak. Fungsi inverse merupakan salah satu materi abstrak. Untuk menuju hal tersebut, kami termotivasi untuk membuat sebuah alat peraga yang mampu membantu mengkonsep mind-map siswa tentang konsep-konsep abstrak agar lebih mudah dipelajari. Alat peraga tersebut diberi nama Tangku Cimoy atau tangga fungsi inverse cara Moy. Konsep pembuatannya, kami memilih bahan seng dan dipadukan dengan kayu agar lebih kokoh dan tahan lama. Alat peraga ini dilengkapi dengan anak tangga berlainan arah, papan operasi inverse, dan papan rumus fungsi inverse. Kemudian kami mendesain dengan gambar topeng Cirebon, gambar tari topeng Cirebon untuk mempercantik dan memuat kearifan budaya lokal Cirebon, sehingga tidak hanya belajar tetapi siswa juga dapat mengenal kebudayaan wilayah yang mereka tempati. Ide pembuatan alat peraga Tangku Cimoy ini terinspirasi dari modul SMA teman kami yang bernama Sena Cengkewardani. Modul tersebut merupakan salah satu karya dari guru SMA Negeri 2 Kuningan, yaitu Pak Sudarmo MPD atau lebih akrab disapa Pak Moy. Dalam modul tersebut terdapat subbab yang menerangkan tentang menentukan fungsi inverse dengan menggunakan cara Moy. Cara Moy adalah pemenang pertama lomba kreativitas guru atau APK 2002 tingkat nasional di bidang MIPA dan teknologi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di Jakarta pada tanggal 19 sampai dengan 24 Agustus 2002. Kemudian kami memvisualisasikan cara Moy tersebut ke dalam sebuah alat peraga, yaitu Tangku Cimoy. Dalam pembuatannya kami modifikasi dengan anak tangga berlainan arah yang akan memuat fungsi inverse yang akan dibahas. Fungsi inverse yang akan dibahas terdiri dari fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi dalam bentuk akar, fungsi dalam bentuk eksponen, dan fungsi dalam bentuk algoritma. Salah satu kekurangan dari alat peraga Tangku Cimoy ini tidak bisa digunakan untuk menentukan fungsi inverse dalam bentuk fungsi rasional. Untuk menentukan fungsi inverse dalam bentuk fungsi rasional, disarankan untuk menggunakan operasi dengan cara biasa atau dengan operasi aljabar. Kemudian, manfaat dari alat peraga Tangku Cimoy ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa kelas 11 tentang materi fungsi inverse dan untuk membantu mengkonsep mindset siswa agar lebih mudah mempelajari, memahami, dan menalar tentang materi fungsi inverse. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk materi
ukuran beserta cara pembuatan papan tangku cimoy ini. Yang pertama, kelompok kami menyiapkan 2 buah kayu yang berukuran 140 cm dan 3 buah kayu yang berukuran 90 cm. Lalu kami menyiapkan 2 buah kayu yang berukuran 27 cm. Selanjutnya kami menyiapkan sebuah seng sebagai papan yang berukuran 140 cm dikali 90 cm. Selanjutnya kami menggunakan paku untuk menempelkan seng dengan kayu yang berukuran 2 buah kayu yang berukuran 140 cm dan 3 buah kayu yang berukuran 90 cm supaya papan tangku cimoy ini berdiri dengan kokoh. Dan untuk membuat papan ini berdiri, kelompok kami membuat 2 buah kaki dari kayu yang tadi sudah saya sebutkan bahwa berukuran masing-masing 27 cm. Selanjutnya kami membuat 1 buah papan. Di sini papan operasi inverse. Papan operasi inverse ini kami membuatnya dari kertas manila berwarna hitam. Lalu kami menempelkan tulisan yang ada di operasi inverse ini menggunakan kain batik yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya kami tempel. Lalu untuk membuatnya lebih rapi dan lebih indah, kelompok kami melaminatin kertas manila yang sudah ditempel oleh kain batik yang berisikan tulisan-tulisan di operasi inverse ini. Selanjutnya, kelompok kami membuat rumus fungsi yang berbentuk sama dengan ukuran 30 dikali 30 cm berbentuk persegi yang akan kelompok kami tempel di sebelah sini. Lalu kelompok kami menempelkan 2 buah gambar penari topeng. Di sini kami bertujuan untuk memadupadankan unsur budaya Cirebon karena Cirebon identik dengan tari topeng, sehingga kami berinisiatif untuk menempelkan 2 buah gambar tari topeng di sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya, kelompok kami membuat 2 buah anak tangga yang berlainan arah. Di sini bertujuan untuk step by step penyelesaian dari soal mengenai inverse. Di sini ada 2 arah, yaitu arah fungsi yang berarah ke bawah dan inverse, tangga yang inverse berarah ke atas. Selanjutnya kami di sini menempelkan 4 buah topeng masing-masing di sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Di sini kami juga bertujuan untuk memadupadankan unsur budaya. Selanjutnya kami membuat logo ini kami buat dari logo ini kami hanya di print, lalu kami laminating supaya terlihat lebih rapi dan lebih tahan lama. Selanjutnya kami membuat judul dari papan ini yang kami beri judul Tangku Cimoy. Tangku Cimoy kami hanya menuliskan lalu kami menggunting sesuai tulisan. Selanjutnya kami laminating dan kami tempelkan ke sebuah kardus agar terlihat lebih tebal dan lebih timbul, lalu kami tempelkan di papan ini. Selanjutnya untuk membuat papan ini lebih indah, kami menempelkan memaku beberapa list. Di sini terdiri dari 4 list dengan ukuran 90 cm 2 dan 140 cm 2 buah untuk membuat papan ini lebih terlihat lebih indah. Dan kami juga mengecat papan ini. Dan pemaparan mengenai alat bahan beserta pembuatan tangku cimoy ini, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk materi kedua. Selanjutnya akan dipaparkan oleh materi ketiga dan keempat tentang cara penggunaannya. Kepadanya saya persilakan. Ya, di sini saya akan memaparkan cara penggunaan dari tangku cimoy, yaitu kami telah menyiapkan rumus-rumus. Pertama itu kita akan bahas tentang cara menyelesaikan fungsi inverse fungsi linier yang bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Kita rubah bentuk ini mencari fungsi inverse-nya menjadi x dikurangi b dibagi a. Kita tempelkan rumus fungsi ini ke daerah sebelah sini. Setelah kita tempel, guna dari rumus ini adalah untuk membantu kita untuk menyelesaikan
fungsi linier menjadi fungsi inversnya dan mencari fungsi inversnya. Pertama, kita lihat soalnya dari 2x ditambah 4 di sebelah kiri. Kita tulis 2x berarti efisiennya itu ada dikali x berarti e dikali 2. Kemudian di sini ada plus 4. Kita tulis di bawahnya adalah plus 4. Kita urutkan urutannya. Di sini adalah urutan pertama dan ini kedua. Setelah mengurutkan ini, untuk langkah selanjutnya rubah bentuk ini menjadi inverse, bentuk inversnya. Kita bisa lihat dari operasi inversnya, di mana penjumlahan inversnya pengurangan atau sebaliknya perkalian inversnya pembagian dan seterusnya. Kita lihat di sini adalah 2 dikali atau kali 2 perkalian 2. Berarti kita tulis di sebelah sini adalah dibagi 2. Dan ini plus 4, berarti kita tulis di sini adalah negatif 4. Kita tulis urutannya di sebelah inverse, berarti di bawahnya 1 dan di sini 2. Setelah itu kita lihat hasil fungsi inversnya membentuk seperti ini, adalah x dikurangi b per a. Kita tulis jawabannya di sebelah sini. Kita tuliskan x dikurangi b, berarti b yang di sebelah sini, ya, b yang di sebelah sini. Berarti negatif 4 berarti per a, a-nya adalah ini 2. Seperti itu. Kemudian ini untuk bentuk fungsi linier, ini untuk mencari inverse fungsi linier. Sekarang kita lanjut ke bentuk inverse fungsi kuadrat. Inverse fungsi kuadrat itu rumusnya atau fungsi rumus umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c atau ekuivalen dengan a dikali x dikurangi p dikuadratkan ditambah q. Kita tempel rumus ini sebagai ini. Cara yang sama seperti fungsi linier. Misalnya ada contoh seperti ini. Ada kuadratnya, yaitu adalah 2x dikurangi 3 dikuadratkan ditambah 6. Berarti kita kerjakan sebelah kiri dulu, yaitu di bagian pertama itu adalah p dan ini kuadrat, berarti negatif 3. Kemudian pangkat, kita lihat pangkatnya adalah pangkat 2, kita tulis di sini pangkat 2. Kemudian x perkalian a, berarti seperti ini 2, berarti kali 2. Kemudian plus q, berarti bagian q adalah di sini adalah 6, berarti kita tulis di sini adalah plus 6. Kita tulis urutannya, berarti dari mulai atas 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 lengkap. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita kerjakan di sebelah kanan. Kita lihat operasi inversnya. Dimulai dari di sini adalah pengurangan, berarti inversnya di sini menjadi penjumlahan 3. Di sini pangkat 2, pangkat itu menjadi akar 2. Kemudian perkalian menjadi pembagian, berarti di sini bagi 2. Kemudian di sini penjumlahan inversnya adalah pengurangan, berarti negatif 6. Kita tulis langkahnya dari bawah, berarti ini 1, 2, 3, 4. Untuk mengetahui hasilnya, kita bisa lihat hasilnya, yaitu adalah menjadi fungsi inverse fungsi kuadratnya adalah plus minus
Kemudian kita berlanjut untuk mengerjakan soal inverse fungsi dalam bentuk A. Sekarang kita masuk ke mencari fungsi inverse dalam bentuk akar. Kita dapatkan rumusnya di bagian ini. Kita lihat rumus umumnya adalah fx sama dengan akar f dari ax ditambah b. Kita rubah menjadi bentuk inverse-nya menjadi x pangkat n dikurangi b per a. Nah, kita masuk ke contoh untuk cara penyelesaian fungsi dalam bentuk akar, yaitu ada fungsi seperti ini. Akar 3 dari 4x ditambah 6 kita rubah, kita mencari fungsi inverse-nya. Pertama kita kerjakan di sebelah kiri. Di sini ada perkaliannya, berarti dikali 4. Kemudian bagian B-nya jadi plus 6. Kemudian pangkatnya adalah pangkat 3. Akar 3. Akar dari 3. Kita urutkan, jadi ini nomor 1, 2, 3. Mencari penyelesaiannya kita kerjakan di sebelah kanan. Kita lihat operasi inverse-nya, perkalian berarti di sini perkalian 4, di sini berubah menjadi pembagian 4. Kemudian plus 6 kita rubah menjadi negatif 6, dan akar 3 itu adalah pangkat 3. Kita urutkan menjadi nomor 1, 2, 3. Setelah kita mencari ini, kita bisa menjawab fungsi inverse dari bentuk yang di atas. Menjadi x pangkat 3 dikurangi b per 4. Inilah jawaban dari fungsi dalam bentuk akar yang telah saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh mengenai inverse fungsi dalam bentuk eksponen. Pertama, kita petakan terlebih dahulu di apa fungsi inverse. Kemudian di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu 5 pangkat 2x plus 3. Nah, untuk menyelesaikan soal fungsi dari 5 pangkat 2x plus 3 ini, kita harus mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu pangkat dari fungsi tersebut. Di sini adalah pangkatnya 2x ditambah 3. Sehingga kita tuliskan pangkat yang pertama adalah 2x. 2x itu perkalian dari 2a, kemudian ditambah 3. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita tulis bentuk dari bilangan utama ini, yaitu 5 pangkat x. Kemudian kita melakukan penomoran dari bagian pertama. 1, 2, 3. Kemudian kita beranjak kepada fungsi inverse-nya. Inverse dari 5 pangkat x, di sini kita bisa lihat di sini ya, adalah 5 log x. Kemudian inverse dari plus 3 yaitu negatif 3, dan inverse dari perkalian 2 yaitu pembagian 2. Nah, kemudian kita melakukan penomoran dari bagian bawah. 1, 2, 3. Kemudian kita tuliskan hasil dari inverse fungsi 5 pangkat 2x plus 3, yaitu 5 log x dikurangi 3 dibagi 2. Seperti itu. Baiklah, terakhir di sini saya akan membahas contoh soal mengenai inverse fungsi dalam bentuk logaritma. Pertama, kita tempelkan terlebih dahulu di bagian papan fungsi. Kemudian di sini saya mempunyai soal, yaitu basis 5
fungsi inverse. Pertama, kita harus menuliskan terlebih dahulu bilangan utama dari logaritma yang tertera pada soal. Di sini, bilangan utamanya yaitu 2x dikurangi 3. Kita tuliskan terlebih dahulu di sini dikali 2 karena di sini operasi dari perkalian yaitu 2x kemudian dikurangi 3 dan kita menuliskan bilangan utamanya yaitu basis 5 log x. Kemudian di sini kita melakukan penomoran 1, 2, 3. Kemudian kita beranjak kepada fungsi inverse dari soal berikut ini. Fungsi inverse dari basis 5 log x yaitu 5 pangkat x. Kemudian inverse dari negatif 3 yaitu positif 3 dan inverse dari perkalian 2 yaitu pembagian 2. Kemudian di sini kita harus melakukan penomoran. Penomoran ini diawali dari bawah. 1, 2, 3. Dan kita tuliskan di sini jawabannya 5 pangkat x ditambah 3 dibagi 2. Ya, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang alat peraga Tamu Cimoy. Ingat, jangan batasi tantanganmu, tapi tantang batasmu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya.